Salam Pancasila, bertemu dengan Silapedia. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan, kenapa di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tidak terdapat kata Pancasila? Padahal keberadaan kata Pancasila ini sangat penting untuk menegaskan bahwa dasar negara kita memang adalah Pancasila. Saya akan menjawabnya dengan dua penjelasan. Yang pertama penjelasan historis, baru yang kedua penjelasan yuridis. Nah, secara historis, kata Pancasila ada di dalam sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila. Sejak awal, kata ini diusulkan pertama kali oleh Bung Karno di pidato di 1 Juni di sidang BPUPK yang pertama pada tanggal 1 Juni untuk menyebut 5 prinsip yang ia usulkan. Pada awalnya Bung Karno ingin menamai 5 prinsipnya itu dengan nama Pancadharma. Tetapi menurut masukan dari teman ahli bahasa, Pancadharma artinya 5 kewajiban, sedangkan yang diusulkan oleh Soekarno adalah 5 prinsip. Oleh karena itu, nama yang tepat adalah Pancasila atau 5 prinsip. Nah, nama Pancasila sebenarnya juga sudah ada di dalam sastra Nusantara kita di era Majapahit, ya, di kitab Sutasoma karya Empu Tantular dan kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Nah, Pancasila ada di dalam 2 kitab ini sebagai nama dari 5 prinsip moralitas Buddhisme. Nah, oleh Bung Karno kemudian Pancasila digunakan sebagai nama dari 5 prinsip yang menjadi dasar negara kita. Nah, ini adalah fakta historis pertama tentang keberadaan nama Pancasila sebagai dasar negara kita. Lalu yang kedua, fakta historis yang kedua adalah kesaksian dari Panitia 5. Ya, Panitia 5 ini adalah 5 tokoh pendiri bangsa yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1975 untuk menyusun tafsir resmi Pancasila berdasarkan mantan perumus Pancasila. Ya, 3 anggota dari Panitia 5 adalah mantan anggota Panitia 9 yang masih hidup di tahun itu, yakni Bung Hatta, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Lalu kemudian Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo, mantan Wakil Kepala Tata Usaha BPUPK, dan Profesor Sunaryo, mantan aktivis Perhimpunan Indonesia. Nah, di dalam buku karya Panitia 5, yakni Uraian Pancasila, Panitia 5 memberikan kesaksian bahwa setelah Bung Karno berpidato pada 1 Juni, BPUPK lalu membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan kembali Pancasila menjadi dasar negara berdasarkan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, ini adalah ketetapan pertama BPUPK tentang dasar negara. Nah, kita ketahui di dalam ketetapan itu ada beberapa hal yang mendasar, ya. Yang pertama, Pancasila disepakati atau ditetapkan oleh BPUPK sebagai nama dari dasar negara. Nah, yang kedua kemudian dibentuk panitia kecil yang merumuskan kembali gagasan awal Pancasila oleh Bung Karno menjadi dasar negara. Itu kan. Baru yang ketiga kemudian ditetapkan bahwa bahan utama dalam perumusan dasar negara oleh panitia kecil adalah pidato Soekarno tentang Pancasila. Nah, panitia kecil ini kan awalnya berjumlah 8 orang, lalu kemudian berkembang dan direvisi oleh Bung Karno menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Nah, oleh karena itu kemudian dari keputusan BPUPK pasca pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni berdasarkan kesaksian dari Panitia 5, maka kita ketahui bahwa pertama ditetapkan kata Pancasila sebagai nama dari dasar negara, lalu yang kedua ditetapkan pidato Bung Karno sebagai bahan utama dari perumusan ulang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah fakta historis yang kedua. Nah, fakta historis yang ketiga adalah laporan Bung Karno sebagai Ketua Panitia 9 di sidang kedua BPUPK tanggal 10 Juli sampai 17 Juli.
Nah, di tanggal 10 Juli tersebut, Bung Karno sebagai Ketua Panitia 9 melaporkan hasil rapat di tanggal 22 Juni ya. Jadi melaporkan draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian kita kenal dengan Piagam Jakarta. Nah, Bung Karno berpidato di dalam preambul itu, di dalam draft pembukaan Undang-Undang Dasar itu ternyatalah ya, tertulislah seperti saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar anggota Dokuritsu Zumbi Kyusakai. Jadi kata Bung Karno, di dalam draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia 9 tertulislah pokok-pokok pikiran yang berkembang ya, yang ada di dalam hati sanubari anggota BPUPK di sidang pertama, yakni 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, apa saja pokok-pokok pikiran yang disampaikan tempo hari ya, disampaikan tempo hari itu artinya disampaikan pada 1 Juni oleh Soekarno, masuk di dalamnya ketuhanan dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Jadi masuk pertama ya prinsip ketuhanan ya, terutama dengan imbuhan kewajiban menjalankan syariat Islam. Lalu kemudian kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan Indonesia masuk di dalamnya. Jadi prinsip kebangsaan atau prinsip nasionalisme. Lalu kemudian kemanusiaan atau Indonesia merdeka di dalam susunan perikemanusiaan dunia masuk di dalamnya, yakni peri kemanusiaan ya, prinsip peri kemanusiaan. Lalu kemudian perwakilan, permufakatan, kedaulatan rakyat masuk di dalamnya, yakni prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi, dan keadilan sosial atau social Rechtvaardigheid masuk di dalamnya, dan prinsip keadilan sosial atau sila keadilan sosial. Nah, jadi artinya apa? Artinya di sidang kedua BPUPK, Soekarno menyampaikan atau melaporkan bahwa 5 sila yang ia usulkan pada 1 Juni itu masuk di dalam draft pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, tentu dengan revisi pertama sistematika gitu ya. Lalu yang kedua imbuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam di dalam sila ketuhanan yang berbeda dengan usulan pertama Soekarno, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menunjukkan ya, laporan Soekarno di sidang kedua BPUPK menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan ya secara tematik antara usulan Soekarno pada tanggal 1 Juni dengan dimasukkannya ya 5 sila yang diusulkan itu ke dalam draft pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sejak awal ya 1 Juni, 22 Juni dan 18 Agustus ya 5 sila ya, 5 sila atau Pancasila itu masuk di dalam proses perumusan dasar negara. Nah, ini adalah fakta-fakta historis ya teman-teman ya, bahwa 5 sila dari Pancasila itu masuk di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, berdasarkan penjelasan historis ini kita sampai pada kesimpulan bahwa di dalam alinea keempat pembukaan itu tidak terdapat isem Pancasila ya, tidak terdapat nama Pancasila, tetapi al-musammanya, jadi nilai-nilai yang dinamai Pancasila itu masuk di dalamnya. Dan proses masuknya 5 nilai itu gitu ya, itu melalui proses rapat yang panjang, sehingga kemudian meskipun nama Pancasila tidak terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi 5 silanya masuk di dalamnya, dan proses pemasukan 5 sila itu melalui proses historis yang panjang. Nah, ini adalah penjelasan historis terhadap pertanyaan di awal tadi. Nah, lalu yang kedua penjelasan yuridis ya, kenapa kemudian 5 sila dari Pancasila itu adalah Pancasila ya, yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini dijelaskan oleh berbagai peraturan yuridis tentang sumber tertib hukum di Indonesia ya, yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, artinya apa? Artinya Pancasila yang merupakan dasar negara
ini ditetapkan sebagai sumber bagi segala sumber hukum di dalam peraturan yuridis tentang sumber tertib hukum di Indonesia. Dimulai dari TAP MPRS nomor 20 tahun 66 tentang Memorandum DPR-GR ya mengenai sumber tertib hukum di Indonesia, lalu kemudian TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, hingga undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya melalui sejak Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 lalu diubah menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sampai yang terbaru Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Di dalam pasal 2 ya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dinyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu yang mana? Nah, Pancasila adalah 5 sila yang termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang proses pembentukannya melibatkan proses historis kelahiran Pancasila 1 Juni, proses perumusan 22 Juni sampai finalisasi pada tanggal 18 Agustus. Nah, jadi sehingga meskipun di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tidak terdapat kata Pancasila, tetapi di dalam TAP MPRS, TAP MPR dan Undang-Undang tentang P3 pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya ditegaskan bahwa Pancasila ya adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini artinya dasar negara kita ya Pancasila, ya sumber bagi segala sumber hukum ya Pancasila. Pancasila itu yang mana? Yang 5 silanya terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Terima kasih, bertemu kembali dengan Silapedia. Salam Pancasila.